Rizal Ramli dan Amin Rais menggeruduk KPK, mendatangi KPK, hendak berdialog dengan pimpinan KPK. Mereka menyampaikan dugaan-dugaan KKN oleh penguasa. Tapi seperti biasanya yang begini-begini tidak akan berani KPK menghadapi mereka kan. Karena sekarang saya katakan atau banyak orang yang mengatakan KPK sudah bagian dari rezim. Padahal pada era sebelumnya KPK sangat ditakuti. Sekarang KPK hanya ditakuti oleh dalam tanda kutip kroco-kroco saja. Tapi pusat-pusat kekuasaan tidak pernah lagi khawatir dengan KPK karena mereka bisa mengendalikannya. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan, ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf. Sombong banget mas. Catat Firly itu. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya. Soeharto jatuh. Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto. Yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Bajingan tolol.
Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Pak Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Ini Ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Mas. Ya, Pendek-pendek tapi tegas. ya kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa, hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami, spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Ya, Oke. Pak Soeharto, Letnan Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak keruan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas ya. Merdeka. Merdekanya harus begini ya. Ya, sahabat RH sekalian, ini ada berita ngeri-ngeri sedap, yaitu puluhan aktivis yang dipimpin oleh Rizal Ramli dan Amin Rais menggeruduk KPK, mendatangi KPK, hendak berdialog dengan pimpinan KPK. Mereka menyampaikan dugaan-dugaan KKN oleh penguasa. Tapi seperti biasanya yang begini-begini tidak akan berani KPK menghadapi mereka kan. Karena sekarang saya katakan atau banyak orang yang mengatakan KPK sudah bagian dari rezim. Itu tadi ya, apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli, kemudian perwakilan dari BEM, mahasiswa, Paramadina, dan Letjen Marinir Soeharto. Jadi mereka bermaksud menemui pimpinan KPK, hendak mengadukan sesuatu ya. Saya pernah mendengar langsung dari Prof. Amin Rais atau Pak Amin Rais, yang akan diadukan adalah dugaan KKN keluarga Presiden Jokowi. Tapi sekali lagi, sobat era sekalian, kita harus memahami ini dalam konteks dinamika politik. Apa dinamika politiknya ya? Ya, ini kan hubungan antara state and civil society. Jadi, Amin Rais, kemudian Rizal Ramli, BEM Paramadina, Letjen Soeharto adalah bagian dari civil society. Kalaupun Amin Rais membesut Partai Umat, yes, dia juga mungkin bagian dari political society, tetapi tentu belum punya peranan di parlemen untuk mengontrol jalannya pemerintah. Jadi masih bermain dengan civil society. Nah, mereka mengontrol dan mengeluhkan soal dugaan KKN tersebut, sehingga mereka mau mengadukannya ke lembaga KPK yang menurut sejarahnya diadakan memang untuk memberantas KKN, terutama political corruption, terutama korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik, oleh para aparat penegak hukum, sehingga tidak ada tempat lain untuk mengadukan dugaan KKN tersebut. Sayangnya pimpinan KPK ya dan KPK itu sendiri yang sudah kehilangan legitimasi di civil society tidak berani menemui mereka. Karena kalau dulu KPK itu menjadi part of the civil society, sekarang KPK terlihat sebagai part of the government, bagian dari pemerintah atau pemerintahan. Jadi daya kontrol KPK terhadap pemerintahan makin melemah, dan kemudian mereka makin bisa dicengkram oleh
kekuasaan dan kekuasaan kemudian justru berbalik mendikte KPK, bukan KPK yang dalam tanda kutip mendikte kekuasaan. Padahal pada era sebelumnya KPK sangat ditakuti, sekarang KPK hanya ditakuti oleh dalam tanda kutip kroco-kroco saja, tapi pusat-pusat kekuasaan tidak pernah lagi khawatir dengan KPK karena mereka bisa mengendalikannya. And then it could be possible MK juga demikian, karena MK tidak lagi menjadi the guardian of the constitution. Jadi tidak heran kemudian ketika cabang-cabang kekuasaan ini lumpuh, ya masyarakat bergerak. Walaupun gerakan masyarakat itu tetap konstitusional dengan ke KPK. Kita tahu bahwa DPR tidak berjalan, ya peran pengawasannya, MK sudah mulai lumpuh, MA so long time selalu menghadapi masalah tersebut, sehingga hanya civil society yang akhirnya yang menyebabkan mereka bergerak untuk merasa terpanggil memperbaiki negara ini. Itu ya Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Dan juga sebenarnya apa maksud mereka datang ke KPK, menggeruduk KPK ramai-ramai ya. Ini misalnya lebih ganas dari Orba. Siang ini aktivis desak KPK all out berantas KKN era Jokowi. Oke, coba kita bacakan. Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang dilakukan para pejabat saat ini semakin merajalela meski Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun dan reformasi 25 tahun. Oke, padahal salah satu cita-cita reformasi adalah pemberantasan KKN agar rakyat terbebas dari belenggu kemiskinan dan semakin sejahtera sebagaimana amanat konstitusi. Kondisi memprihatinkan ini membuat sejumlah tokoh aktivis yang tergabung dalam Koalisi Perbaikan Indonesia KPI terpanggil siang ini akan menyambangi sudah tadi ya, dan kita minta KPK betul-betul all out memberantas KKN karena korupsi zaman Jokowi lebih brutal, lebih ganas dari zaman Orba, kata aktivis dan ekonom senior Rizal Ramli saat jumpa pers di kediamannya. Selain Rizal, sejumlah tokoh yang ikut terlibat dalam aksi diantaranya Amin Rais, Ledjen Soeharto, Ihsanuddin Nursi, dan Ubedillah Badrun. Mereka juga mendesak KPK mengusut nepotisme yang dilakukan keluarga Jokowi. Mereka berharap KPK bisa menunjukkan taringnya memberantas persoalan KKN ini. Ya, Sobat Era sekalian, itu yang mereka inginkan ya. Dan keinginan tersebut justru keinginan orang yang normal, keinginan rakyat Indonesia. Karena kita tahu bahwa mandat dari reformasi itu adalah pemberantasan KKN, selain penghapusan dui fungsi ABRI, dulu ABRI, sekarang TNI, dan juga agenda-agenda lainnya termasuk perubahan konstitusi yang sudah completed dilaksanakan, serta beberapa agenda demokrasi dan otonomi. Sayang sekali Sobat Era sekalian, korupsi sebagai agenda pemberantasan salah satu yang utama ternyata tidak berjalan baik. Saya pada beberapa tahun yang lalu di Indonesia Lawyers Club pernah mengatakan belum ada Presiden Republik Indonesia yang berhasil memberantas korupsi. Dan sekarang kita tahu bahwa indeks persepsi korupsi kita terjun bebas. Pernah Presiden Jokowi menaikkannya sampai angka 40, turun lagi ke 38, dan sekarang turun ke 34. Jadi sebuah prestasi yang buruk tentunya. Sama-sama Nepal kita ya, setingkat saja sama Nepal ya, negara yang baru saya kunjungi, dan kehidupannya memang memprihatinkan. Sobat semuanya, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke, tentu kita mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktivis tersebut karena mereka tentu mencintai negara ini dan dengan caranya ingin negara ini keluar dari belenggu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, yang tidak setuju biasanya ya part of the government dan menganggap bahwa Indonesia sedang baik-baik saja. Padahal kita harus jujur, Indonesia ya tentu tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Indonesia belum terbilang baik-baik saja ya. Oke, kita lihat, coba kita lihat Sobat Era sekalian, komentar Sobat RH terkait dengan isu yang sedang kita gelindingkan ini ya, bagaimana? Tadi ada suara dari Rizal Ramli ya, dan saya kira wajar masyarakat marah, masyarakat protes dengan fenomena KKN selama ini ya. Oke, saya bacakan beberapa komentar, tentu yang relevan ya. Ada betulnya juga kata Bang Rizal Ramli, Rizal ya.
Soalnya di era SBY 2 periode nggak ada tuh anaknya dan menantunya diangkat menjadi wali kota. Tidak diangkat pemilihan, cuma memang kita harus kritis dengan model pemilihannya. Insya Allah hukum bisa berjalan baik kalau Pak Anies presidennya. Insya Allah. Bang, apakah rakyat Indonesia itu bermental terjajah, dibuat miskin and dizalimi Jokowi, korupsi parah, tetap aja diam and menerima, yang penting masih bisa makan walaupun penghasilannya sehari cuma 20.000 miris. Barangkali bukan soal mental terjajah. Persoalannya adalah di antara kita beda-beda melihat achievement atau prestasi pemerintahan sekarang. Ada yang menganggap berhasil sekali, lalu membanggakan rating approval 80%. Ada yang menganggap seperti Rizal Ramli, Amin Rais bahwa Presiden Jokowi gagal. Nanti siapa yang benar, sejarahlah yang akan membuktikannya. Kita lihat nanti, apakah Jokowi presiden yang baik ataukah presiden yang sebaliknya. Ketika ada waktu kita secara objektif menilai apa yang sudah dilakukan. Jadi yang paling penting kita berusaha objektif ya. Kemudian KPK sekarang nggak ada guna karena dungu, toksik, mirip sama Ju. Oke, I don't know exactly ya. Dia bicara tapi KPK ya, secara kelembagaan, tidak orang per orang. Aku setuju karena negara ini sudah carut marut dan presiden oke, apalagi nih. Assalamualaikum, hadir, nyimak. Ayo saudara-saudaraku setanah air, kita doa terus, jangan pernah putus mendoakan Pak Anies. Oke. Anies the next Presiden RI. Refli Harun, bahas dong gugatan judicial review ke MK 98 advokat terkait batas usia capres maksimal 70 tahun. Itu sangat maksud akal karena usia 70 tahun ke atas pastinya fisik sangat lemah dan gaptek bang. Menarik ini. Tetapi saya harus adil saudara sekalian. Tidak ada di negara lain rasanya batas usia. Ronald Reagan, presiden Amerika yang legendaris, ketika dia menjadi presiden sudah 70 tahun lebih. Dan juga sekarang Joe Biden 78 tahun. Jadi kualitas tidak ditentukan oleh usia, tapi ditentukan oleh banyak faktor. Yang paling penting adalah he is eligible, ya, memenuhi syarat bisa untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Karena Bung Refli saat ini saya tak peduli dengan masalah lain, saya hanya minta tolong Bung Refli terus gugat Inpres nomor 2 tahun 2023, so itu paling berbahaya dari semua tujuan mereka. Iya, Inpres itu dianggap sebagai kebangkitan atau memberikan jalan bagi kebangkitan PKI. I don't know exactly ya, yang mengkonsep Inpres ini, apakah dia tahu atau tidak, tapi apakah betul sinyalemen bahwa Inpres dan kemudian sebelumnya didahului oleh Perpres itu adalah upaya untuk membangkitkan kembali ke PKI. Sekali lagi, kita hanya bisa mengatakan dan menganalisisnya hari ini, ada pro dan kontra, tapi nanti sejarah yang akan membuktikan. Kembali kepada tuntutan Amin Rais dan Rizal Ramli tersebut, please KPK, temui mereka. Mungkin hari ini Anda tidak bisa, tapi besok lusa masa tidak bisa juga. Atau dilakukan korespondensi terlebih dahulu. Kenapa tidak bisa? Kalau berani, seperti calon presiden, lakukan debat terbuka. Apa yang sudah dilakukan KPK dan bagaimana sebenarnya korupsi di Indonesia itu. Itu ya, sahabat sekalian. Nanti barangkali kita perlu undang Rizal Ramli, kita perlu undang Amin Rais di RH Channel, dan sekali lagi, kita hanya menjadi wadah bagi suara masyarakat, suara civil society. Please, jaga demokrasi kita, jangan menggunakan kekuatan koersif untuk membungkam, jawab segala kritik dengan fakta dan data. Kalau Anda tidak bisa menjawab kritik dan fakta dan data, maka Anda sesungguhnya sudah gagal, failed. Dan orang yang gagal cenderung ingin menggunakan kekuasaannya untuk membungkam lawan-lawan politiknya atau orang yang tidak sependapat. Hanya orang cerdas, bertanggung jawab, jujur dan amanah yang berani menghadapi kritik seberat dan sekasar apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.